Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, nikmat iman untuk menjalankan aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Di mana aktivitas kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah satu aktivitas dalam rangka menjalankan amanah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya, yang juga senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan kita pada hakikatnya adalah perjalanan kehidupan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dalam taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala sudah pastinya akan diberikan berbagai macam ujian, cobaan yang akan menghalangi kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh perjuangan, kita butuh kesungguhan, bahkan pengorbanan. Pengorbanan yang harus kita lakukan adalah pengorbanan yang sebenarnya, pengorbanan yang hakiki, pengorbanan yang dalam rangka tujuannya adalah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berbicara pengorbanan, maka kita akan bisa mengambil satu pelajaran dari keluarga kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang kita bisa melihat dalam catatan sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan istrinya, dengan anak-anaknya, adalah satu perjalanan kehidupan dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibutuhkan kesungguhan, semangat dan juga pengorbanan yang harus dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anak-anaknya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam akhirnya kemudian menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan gelar dengan Khalilullah, kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba melihat bagaimana perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari mulai beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapi kekuasaan yang zalim, penguasa yang zalim, penguasa yang pada saat itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang mengajak rakyatnya untuk berbuat kemusyrikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu pemuda yang pada saat itu menentang kebijakan kekuasaan yang mengajak kepada kemusyrikan. Keteguhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau dibakar hidup-hidup. Dan tidak berhenti di situ. Ketika beliau kemudian berumah tangga, maka ada ujian-ujian yang datang menghampiri beliau, baik ujian kepada istrinya dan juga nanti adalah ujian kepada anaknya. Yang sangat populer adalah ujian pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengorbankan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Allah abadikan kisah ini dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka. Aku melihat di saat aku sedang tertidur diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana menurut pendapatmu?
Ketika Nabi Ismail alaihissalam mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya, maka sebagai seorang anak yang taat kepada orang tua dan taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail pada saat itu menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan untukmu, maka niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dialog antara orang tua dan anak, dialog antara Ibrahim dan Ismail pada saat itu. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, maka karena didasari keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa kehidupan ini dipersembahkan hanya untuk Allah, sehingga sampai harus mengorbankan jiwanya pun sanggup untuk dilaksanakan. Sehingga ini membuktikan bahwa pengorbanan yang hakiki adalah pengorbanan hanya ditujukan kepada Allah semata. Sehingga mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti harus ada yang kita korbankan. Entah kita korbankan tenaga kita, korbankan waktu kita, korbankan kesempatan untuk menikmati keindahan dunia karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu berkorban secara hakiki dan Allah terima korban kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.